Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Amin. Bertemu lagi. Iya, bertemu lagi dengan Bu Hani di mata pelajaran agribisnis tanaman buah. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian berdoa hari ini? Sudah, Bu. Berdoa. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kontribusi dari Ahmad untuk memimpin teman berdoa sebelum memulai pelajaran. Silahkan, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan penganut yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian menyanyikan lagu wajib nasional hari ini? Belum, Bu. Belum. Kok tadi katanya saya mendengarkan di kantor tadi udah menyanyikan lagu Bangun Pemudi dan Pemuda, itu tadi siapa itu berarti? Berarti Ahmad tadi tidak mengikuti tadi ya, berarti ya? Di kelas kami Padamu Negeri, Bu. Oh iya, jadi hari ini tadi Ibu mendengar ada menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Jadi Ibu harap kita sama-sama meresapi lagu tersebut bahwa sebagai generasi muda, kalian sebagai penerus bangsa, Ibu harap kalian dapat berkontribusi dalam pembangunan. Jadi kalau nggak semua itu kalian sudah rajin belajar berkontribusi akan masa depan. Setuju? Setuju, Bu. Oke, Merdeka. tidak lupa Ibu ingatkan kepada kalian akan menerapkan K3. Ya, meskipun kita tidak praktek, hanya pembelajaran di kelas, Ibu ingin kalian tetap menerapkan prokes ya, meskipun COVID sekarang sudah turun, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Paham ya? Bu. Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang dapat menceritakan pembelajaran minggu lalu? Oke. Terima kasih, Irwan. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas di penanganan pasca panen, ya. Jadi saat proses pemanenan itu selesai, kita ada proses pasca produksi, dibagi menjadi dua, ada pasca panen dan ada pengolahan atau teknologi pengolahan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pasca panen. Hari inilah kita akan membahas tentang teknologi pengolahan. Terima kasih Irwan atas kontribusinya. Sebelum itu, kita akan membahas tentang apa yang akan kalian dapatkan, yaitu ada hari ini kita belajar tentang mendeskripsikan pengolahan pasca panen, menganalisis teknik pengolahan pasca panen, dan merancang pengolahan pasca panen. Karena kita babnya pelajarannya tentang agribisnis tanaman buah, berarti pengolahan pasca panennya terkait dengan tanaman buah. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Ya, Bu. Hari ini Ibu ingin dengar suaranya saudara Imran ya untuk membaca judul berita yang sudah Ibu tampilkan. Apa itu kira-kira? Minta tolong suaranya ya. Ya, Bu. Jadi yang di atas Ibu tampilkan itu harga buah mangga anjlok. Di tingkat petani hanya Rp1.500 per kilogram. Gitu, Bu. Iya. Berita ini apa permasalahan yang terjadi? Saya, Bu. Benar. Jadi, oh ya, ada. Ya, silakan, Irwan. Kemungkinan produksinya buahnya. Jawab, Bu. Bener nggak, Bu? Produksinya itu mungkin buahnya itu sehingga harganya tuh anjlok. Iya, benar sekali. Ya, jadi di sini ada permasalahan terkait dengan anjloknya harga mangga saat panen. Itu ya, penyebabnya karena apa tadi katanya? Banyaknya produk di pasaran. Gitu ya, Irwan ya? Yang perempuan, baik yang laki-laki, kita disiplin untuk mengikuti pembelajaran.
Setelah ini Ibu akan membagikan kalian ke kelompok, kalian berdiskusi terkait hal yang akan kita bahas nanti. Jadi Ibu harap kita bisa fokus untuk 5 menit tidak sampai ya. Bisa? Oke, siapa? Overproduksi. Overproduksi. Dampaknya dari masalah tersebut berarti apa dampaknya kalau overproduksi itu berarti? Iya. Buahnya harganya murah. Harganya murah itu ya. Kira-kira solusi apa yang dapat mencegah anjloknya harga buah mangga saat panen? Kira-kira apa? Dibuat es jus, Bu. Dibuang kali, Bu. Oh, terima kasih Ahmad tadi menjawab dibuat fresh juice ya. Boleh, benar ya. Jadi solusi dari anjloknya harga buah mangga saat panen adalah dengan menggunakan ini. Berdasarkan Ibu mengutip nih dari berita ya, itu sudah Ibu screen sumbernya. Menurut Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian Prayudi Samsuri, anjloknya harga komoditas pertanian disebabkan melimpahnya produksi hasil pertanian sehingga tidak ditampung oleh pasar. Benar ya tadi ya permasalahan dan dampaknya. Nah, hal ini dapat diatasi dengan penggunaan teknologi pasca panen maupun teknologi pengolahan yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini sudah ada masalah, ada dampaknya dan ada solusinya. Paham ya? Ibu kan sudah bilang tadi kita akan membentuk kelompok. Kelompok ini tidak perlu banyak, cukup 2 orang saja. Karena kita kan berdelapan, nggih. Ya, kita berdelapan, jadi kita akan membentuk 4 kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Kalian Ibu minta untuk mengamati. Ini Ibu sudah masih menampilkan 4 ya, tapi ada 8 gambar yang harus kalian amati secara berkelompok. Setelah mengamati, itu ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalian Ibu minta untuk mengerjakan ini anak-anak. Di diskusi nanti, Ibu sudah memberikan lembar LKPD ya. Silakan diambil sini, di meja Ibu, sudah Ibu printkan. Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Berdiskusi ini juga bisa menggunakan buku teks atau biasanya menggunakan apa anak biasanya? Apa, Bu? YouTube. Boleh, terima kasih Lisna. Lisna ini kalau selain YouTube, TikTok, dan yang kawan-kawan itu memang yang paling aktif ya. Jadi silahkan menggunakan, membaca dari buku teks, kalau memang ada, kalau memang tidak ada, silahkan mencari literatur terkait, boleh artikel, boleh Google, boleh YouTube, terserah kalian ya. Jadi, Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi terkait 8 gambar ini dengan 4 soal yang sudah Ibu berikan di LKPD. Untuk pengelompokan, silahkan membentuk kelompok sendiri tanpa suara 2 orang, harus laki-laki dan perempuan berpasangan. Kenapa? Kalau laki-laki dan laki-laki Ibu tidak percaya, itu paling banyak mainnya daripada diskusinya. Jadi Ibu harap kalian dapat berdiskusi dengan kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan terkait perintah tersebut? Perintah jelas. Bu Hani. Iya, ini tugasnya kan diskusi toh ya. Silakan Ibu serahkan ke kalian diskusinya gimana. Pokoknya nanti setelah 20 menit Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan diskusi kalian terkait 8 gambar yang sudah kalian amati. Oke. Bu Hani, pasangan saya keluar. Ya sudah, dikerjakan sendiri Itu dulu. si Nindi. Aduh, ya nggak bisa, Bu. Bisa. Buat saja gini, Nindi, Irwan ngerjain 1-4, ini ngerjain, iya, Nindi ngerjain 5-8, Adil 4-4. Kalau memang Nindi tidak mengerjakan, ya sudah, tugasnya Irwan kan sudah selesai. Mengerjakan yang identifikasi 1-4. Bisa ya? Maaf, Bu, biasanya yang ngerjakan Nindi saja, ke Bu, saya cuma ngikut biasanya. Nah, kalau begitu ketahuan, ini berarti ya, tak patut ini ya Irwan, nanti dapat note dari Ibu, nanti Ibu laporkan ke wali kelas ini, berarti ya nanti. Oke, silakan berdiskusi. Ibu tunggu. Ya, Bu.
selagi kalian berdiskusi bukan melihat kelompok-kelompok kecil. Oke, untuk Ahmad dan Lisna gimana? Ada kayak kesulitan? Nggak ada ya? Oke, Nggak ada, Bu. aman berarti ya. Siapa duluan Aman. yang nanti selesai langsung presentasi dapat nilai tambahan daripada teman-temannya yang lain yang buletisasi aja ya. Oke? Oke, terasa sudah 20 menit. Ibu harap setiap kelompok ya, Ibu sih mewajibkan semuanya presentasi ya, tapi kalau memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak mau presentasi ya sudah Ibu kembalikan ke kalian. Oke. Jadi tadi katanya si Ahmad sama Lisna kan sudah selesai. Ya, silakan. Diawali dulu. Ayo, silakan. Oh, tepuk tangan untuk Ahmad dan Lisna. Iya. Tadi Lisna sama Ahmad sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dia juga sudah bisa mengidentifikasi gambar 1 sampai 8. Adakah kelompok lain? Tidak ada. Untuk kelompoknya Imran bisa maju. Oke, sekarang waktunya kelompok Imran dan Febrina untuk presentasi. Semuanya konsentrasi ya, nanti silakan dimintai. Tanyakan kalau memang ada tidak sesuai dengan pekerjaan kalian. Ya. Oke, itu tadi presentasi dari Irwan dan Febrina. Oh, kompak sekali mereka ya. Kompaknya di sini saja, tidak usah lanjut. Nah, sudah ada yang mau presentasi? Ya sudah, pokoknya ya. Jadi nanti LKP-nya tetap dikumpulkan. Berarti yang mendapatkan nilai tambahan hanya 2 kelompok tadi ya, kelompoknya Ahmad dan juga kelompoknya Imran. Yang lain berarti ya sudah, nilainya hanya di LKP itu saja, tidak ada nilai tambahan. Yes. Bu, kasih remedi. Sekarang Ibu akan mengevaluasi dari presentasi tersebut. Oke, jadi tadi kelompoknya Ahmad dan siapa tadi? Lisna ya kalau nggak salah ya. Itu sudah berhasil dengan Imran. Ya, tadi kan Lisna sama Ahmad sudah berhasil mengidentifikasi 8 produk gambar yang sudah ditampilkan toh. Ya. Sepakat ya, nomor 1 gambarnya tentang produk selai strawberry. Sepakat ya? Nggak ada jawaban. Sepakat, Bu. Yang lain ya? Oke, Bu, sepakat. Oke, jawabannya kedua. Sepakat. Itu harus dong memang jadi 2 kelompok tadi, gambar 2 juga semuanya sudah sama satu suara bahwa ada gambar tentang apa tadi? Fresh juice ya? Ya. Iya, gambar fresh juice. Di yang ketiga ini kira-kira gambar keripik apa ini tadi? Kok ada yang Keripik ini apa? duanya. Keripik apa ini anak? Yang benar? Apel, Bu. Pisang atau apa? Iya. Apel ya. Apel. Papaya itu. Berarti tadi yang salah. Pisang, Bu. Pepaya, makin jauh. Kalau gambar 4, ayo. Gambar 4 ini apa tadi? Mana? Ya, jadi kalau biasa makan mangga kering, saya letakkan dengan nah, salah satunya untuk manis kering, manisan mangga itu kan kayak potongan mangga loh, ya enggak? Enggak boleh shaming, enggak suka. Waduh, oke. Nah, mana? Ini nih yang saya tadi menjawab dengan benar. Gambarnya di gambar ini ada 8 ini ada apa itu? Kok bulat-bulat? Tadi banyak yang salah tadi jawabnya. Jadi gambar nomor Keripik pisang, Bu. 8 ini kenapa? Nanas, Bu, nanas. Itu apa? Nanas. Berarti harusnya benar berarti ya. Nomor 8. Berarti aku salah. Iya, Bu. Keripan ini gambarnya iya tadi diwajah ya nanas kering jadi anak-anak dried fruit mulai sekarang ini sudah mulai berkembang sebagai sudah dijadikan kebiasaan gaya hidup beberapa orang-orang yang sekarang yang mempunyai lebih terhadap gizi itu kan ya jadi ini karena bagus karena mengurangi
yang ada. Jadi ini bisa di sayur ring. Jadi pemanfaatannya juga buat pengeringan sayur atau pengeringan buah. Gitu ya anak-anak ya. Tekniknya juga kalian sudah benar tadi. Kalian juga sudah bisa menjelaskan tentang roadmap atau mind map pembuatan salah satu pengolahan yang sudah kalian pilih ya. Sudah benar tadi karena gampang tadi milihnya ya tentang salad dan juga tentang fresh juice. Ya wis tak apa-apa. Oke, kita kembali lagi. Jadi Ibu akan membahas bahwa penyebab dari anjloknya harga saat panen itu ada 3 sebabnya, anak. Ada namanya supply chain yang panjang. Siapa yang sudah tahu nih maksudnya supply chain yang panjang ini? Ada yang tahu nggak? Iya benar, yang dimaksud dengan supply chain yang panjang ini adalah apa? Rangkaian pemasaran saat buah ke konsumen itu terlalu panjang. Nah, jadi biasanya kan kalau saat panen raya itu kan ada apa? Tengkulak yang main di situ, adanya pengepul di situ, baru adanya dengan buah ke pasar. Makanya karena perjalanannya yang panjang, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya akhirnya apa? Harga di petani yang diturunkan. Seperti itu, anak. Jadi tadi Irwan tadi sudah menjawab adanya oversupply itu juga benar. Karena kan ini Ibu menyebutkan 3 ya penyebabnya. Oversupply itu maksudnya apa? Jadi keberadaan buah di pasaran itu tinggi, sedangkan kebutuhan konsumen itu masih tetap. Akhirnya apa? Ya banyak sekali buah yang tidak termanfaatkan gitu. Jadi akhirnya harganya anjlok, adanya pembusukan, adanya kematangan yang berlebihan kan seperti itu karena tidak terserap oleh konsumen. Di penyebab ketiga adanya daya beli masyarakat yang turun. Maksudnya ini apa? Kita masih ingat dong minggu lalu, bukan minggu lalu ya, bulan lalu adanya kenaikan BBM. Iya, kira-kira uang saku ya ampun. Paham ya tentang penyebabnya? Oke. Nah, dampak dari anjloknya harga saat panen yang pasti ada petani rugi. Bahkan kalau kalian mencari informasi banyak sekali produksi dan biaya pengangkutan, adanya pembusukan atau kematangan buah. Begitu anak-anak. Nah, jadi solusi dari anjloknya harga saat panen itu dengan pengolahan pasca panen, bisa dalam bentuk pengolahan minimal, bisa juga dalam bentuk teknologi pengolahan. Ya, sebenarnya kita membahas 2 ini tentang pengolahan dan teknologi pengolahan minimal dan teknologi pengolahan. Oke, yang dimaksud dengan pengolahan minimal adalah pengolahan minimal merupakan serangkaian perlakuan terhadap buah-buahan. Jadi pengolahan minimal ini terhadap buah-buahan dan juga sayuran segar untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak dimakan serta melakukan pengecilan ukuran, pemotongan atau pengirisan sehingga mempercepat penyajian. Siapa yang biasanya sering beli-beli ke supermarket, Indo April, Alfa Maret, gitu ya? Kalian pasti menemukan potongan-potongan buah segar itu ya. Itu termasuk pengolahan minimal. Itu yang paling sederhana, hanya dipotong, diiris saja. Kalau yang lebih naik lagi, bisa kalian buat untuk, itu tadi sudah Ibu contohkan, salad atau tambahan saat membuat minuman segar. Seperti itu anak-anak. Pernah nggak kalian melihat? Kalian pasti pengkonsumsi 2 makanan tersebut kan ya? Lisna nggak mungkin nggak pernah makan salad ya Lisna ya? Iya Bu, makanan favorit Bu. Pasti nih. Yang kedua tentang teknologi pengolahan. Nah, teknologi pengolahan ini bisa dalam bentuk pengubahan buah menjadi produk yang lain. Bisa dalam dihancurkan, membuat puree itu contohnya ini. Ada jus, ada selai, ada mungkin kalian juga tahu dodol ya. Dodol buah juga banyak. Ada sirup-sirup buah juga banyak. Bisa dibayangkan toh. Suaranya sampai habis. Bisa dibayangin ya? Nah, ini Ibu ada tayangan video, silahkan diamati. Ini buah mangga, tuh lihat.
Ini ya, kalau mungkin di Indonesia mungkin menggunakan apa? Songkroh ya kalau di Jawa. Modern ini, Bu. Iya. Iya, kalau ini Jolo menggunakan Bu kalau Sulawesi. alat canggih ya. Disclaimer, ini memang di luar negeri bukan di Indonesia ya Ibu nemunya. Nah, Ibu tidak menemukan kalau untuk yang dalam negeri. Jadi ya Indonesia atau pabrik-pabrik banyak Indonesia yang sudah bisa melakukan seperti ini ya. Ini kan sudah itu tadi pengumpulan ya. Jadi dari pengumpulan pengumpulan buah yang sudah matang nih dilakukan tindakan apa? Trimming kemarin ya. Minggu lalu kan kita membahas tentang penanganan, pemotongan atau penghilangan bagian-bagian yang tidak digunakan seperti daunnya mungkin terpotong atau batangnya terpotong. Nah, ini ada setelah trimming ada tindakan pembersihan ya. Jadi cuci supaya apa? Supaya bisa terhindar dari penyakit bawaan atau kotoran atau debu gitu ya anak-anak ya. Setelah itu kalau ada berjalan gini apa ini? Metode apa ini? Teknik apa nih yang selanjutnya? Batching. Ya, Grading, Bu. benar. Grading dan sortasi jangan lupa ya. Grading dan sortasi dilakukan. Kenapa? Ngawur. Iya benar itu kan ini Bener, Bu. minggu lalu benar Saya ngawur. ikut masuk nih. Iya. Ingatkan sedikit, Bu. Iya. Minggu lalu nih konsentrasi ya kan. Kok hari ini konsentrasi ya. Nah ini pengemasan. Ketika sudah dijual dalam bentuk basah. Kira-kira ini apa ini dilakukan? Dipotong ini kira-kira anak. Siapa yang bisa nebak alur akhir dari pemotongan buah ini kira-kira dimanfaatkan untuk apa itu? Buah kering, Bu. Ya, kita lihat dulu aja wes. Nah, dikupas ya dari bijinya. Ada tuh. Kalau di perusahaan, pabrik itu ada seperti itu ya, ada namanya quality control anak-anak. Oke, ini ada buahnya tadi sudah dipotong-potong dengan ukuran yang sudah ditentukan ya. Kalau lihat kayak ini seru, makanya kita harus fokus. Akan menemukan keunikan kita. Tindakan apa tadi? Nah, jadi bisa dilihat ya hasil akhir dari alur pemotongan buah tadi untuk buah segar yang dibukukan. Nah, yang tadi grade A ya, tadi sudah yang grade A yang cantik-cantik, yang mulus, tadi dijual dalam bentuk buah, yang buah segar. Nah, ini anak-anak. Jadi industri buah itu biasanya yang digunakan itu buah yang grade-nya di bawah, yang tidak sesuai dengan standar untuk dijual dalam bentuk buah segar anak-anak. Jadi kalau ini kira-kira ini dibuat apa ini kira-kira? Jus. Boleh benar, jus. Karena itu pure itu apa? Penghancuran sehari-hari. Ya. Yang punya adik bayi pasti tahu. Adik bayinya pasti buah ya yang dihancurkan. Nah, ini ada pelabelan dari buatan yang grade A yang dijual dalam bentuk buah. Nah, ternyata di luar negeri dan Indonesia sama ya, makan buah dijadikan dibuat kembang bunga.
Oke, videonya sudah berakhir. Kira-kira apa perasaan lihat video tersebut, anak-anak? Apa ya? Perasaan apa ya? Lapar, Bu. Lapar. Iya, sudah makan siang ya? Iya, bentar lagi istirahat kedua, bentar lagi bel. Selain apa lagi? Halo? Apa, anak-anak? Ibu ingin Ngeces, Bu. Ngeces ngilu. apa? Selain Bu, rasanya saya ngilu. dengan pengolahan yang baik, berarti bisa menarik daya tarik konsumen. Irwan, nanti di konsumen kalau ngelihat buah yang seperti ini kan membuat tertarik ya? Iya sih ya. Oke. Iya, Bu, mantap. Nah, ini bahkan terkait pemanfaatan buah mangga segar. Jadi buah mangga segar itu manfaat untuk kulitnya, efektif daging buahnya. Nah, itu yang mentah bisa dijadikan atau pickles. Pickles itu asinan, ya. Ada juga manisan. Ya, ada juga ya kalau buah yang mangga yang matang dibuat bisa untuk buah dalam kaleng atau jam. Jam ini maksudnya selai ya. Dari buah ini jadi 3 ada konsentrat, yang dimaksud konsentrat itu sari buah, maksudnya jus kayak tadi, bisa untuk jelly dan juga bisa untuk cider. Cider apa kira-kira? Bu Hani. Kenapa? Bijinya bisa dibuat dodol ya, Bu? Bisa. Saya tadi jujur ibu juga baru menemukan informasi ini, tapi ternyata di daerah tadi itu ada biji dodol dari biji buah mangga. Bisa loh itu dijadikan sebagai salah satu penganeka-ragaman produk dari buah mangga. Iya, kira-kira sekarang ibu tanyakan nih, apakah biji ini bisa dimanfaatkan sebagai apa? Benih atau bibit? Bisa nggak dimanfaatkan nih biji buah mangga ini kira-kira nih? Bisa, Bu. Oh, bisa. Ya, berarti apa? Buah mangga itu pengolahannya juga bisa dijadikan sebagai benih. Gitu ya, anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oh, jelas ya. Oke, berarti kalau ada ulangan minggu depan kan kita kan satu kali udah selesai, minggu depan kita ulangan, kalian bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar kalian siapa yang dapat merangkum pelajaran hari ini. Ayo angkat tangan nih. Siapa Ibu catatnya nih? Ayo. Siapa? Rahma, Bu, Rahma. Rahma. Tidak boleh teman, Ahmad. Harus pede menunjukkan dirinya sendiri kok tunjuk teman. Oke, terima kasih Ahmad atas rangkumnya hari materi sudah mangku. Hari kita belajar apa? Jadi, ya, hari ini tadi kita sudah belajar tentang pengolahan pasca panen tanaman buah. Ya, jadi Ibu harap kita pelajari hari ini dapat manfaat untuk kehidupan kita. Kalau saat ini belum, buat masa depan kita mendapatkan manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak ya. Untuk materi ini kita akan membahas pemasaran pada tanaman buah. Oke, hari ini Bu bertepuk tangan pada Ahmad dan Imran atas perannya di kelas yang aktif sekali ya. Ibu harap depannya Ahmad dan Imran dan juga teman-teman yang lain bisa lebih aktif lagi ya. Oke. Sekian dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu harap kita dapat berdoa. Ibu harap ya, Ibu pimpin untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang. Ketemu lagi di pertemuan minggu depan.